Makasih pemirsa masih bersama kami masih ngobrol tentang tujuan taman atau perawatan taman di Kota Palembang itu bersama Kepala Dinas PRKP, Bapak Afan Dewe ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tadi sudah ngomongin tentang anggaran, ngomongin tentang taman di Jembatan Musi 2 juga, terus perawatan Pak. Untuk perawatan taman itu ada upaya-upaya atau berapa uang yang dikerahkan untuk perawatan taman itu Dewe? Ya, jadi kalau kita bicara perawatan atau pemeliharaan rutin terhadap pertamanan di Kota Palembang ini, kami sudah membagi pola penanganan yaitu menjadi 3 zona. Yang pertama zona barat, yang kedua zona timur, dan zona seberang ulu. Wilayah Kota Palembang dibagi 3. Kalau barat, daerah sini termasuk barat ini. Kita mengambil ruas jalan Sudirman, kalau dari bandara yang sebelah kiri itu timur, sebelah kanan itu barat. Seberang ulu setelah nyebrang jembatan Ampera, itu ke semua wilayah seberang ulu ada di zona seberang ulu. Di tiap-tiap zona kita sudah siapkan tenaga kerja yang disesuaikan dengan jumlah ataupun lokasi taman-taman akan ditata. Kemudian juga ada disiapkan tenaga di samping perawatan taman tadi untuk pemangkasan pohon-pohon penghijauan, pohon-pohon pelindung yang memang sudah terlihat mengganggu fungsi baik fungsi lalu lintas maupun fungsi untuk keamanan masyarakat. Jadi kita juga ada tim pemangkasan, pemangkasan dan perantingan pohon-pohon penghijauan yang juga berjalan bertugas setiap hari. Kemudian ada juga tim penyiraman tanaman, yaitu mobil-mobil tangki yang kita bagi berdasarkan luasan lokasi yang tadi ditangani oleh zona tadi. Ada juga di situ pekerja hariannya yang melaksanakan juga perawatan daripada taman-taman tadi. Betul, cek pembersihannya, pembersihan, cek itu Pak ya. Penggemburan tanah, pengguntingan atau perapian, pemupukan, itu kita lakukan terus-menerus sesuai dengan time schedule yang sudah disusun oleh kawan-kawan di PRKP. Betul. Kira-kira ada lowongan enggak Pak kalau Altiara ini? Oh banyak boleh. Langsung dikawini loh di asli kalau langsung di sana sudah deh kawin Ajukan sama lamaran kakaknya gitu boleh. ya. Ya. Betul. Tapi Pak Afan kalau ngomongin soal Kota Palembang Dewe, selain juga memang banyak dari Dinas PRKP ngerah ke banyak juga cak wong yang ngatur cak itu Pak ya atau yang memelihara taman, tapi ada juga taman yang mencaknya tidak terawat. Ya betul. Betul. Kalau dari Pak Afan Dewe itu di daerah mana Pak? Ya, jadi begini. Dalam rangka mewujudkan visi misi Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota mewujudkan Palembang Emas Darussalam 2023, di mana salah satu daripada misinya adalah mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata, terpadu, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berbasis teknologi dan informasi. Tentu ini bukan suatu hal yang mudah untuk kita implementasikan. Tentu ini akan butuh dorongan dan bantuan serta dukungan dari masyarakat dan stakeholder terkait. Melihat dari luasan taman yang ada di Kota Palembang yang hampir lebih kurang 50 hektar, di mana itu baru taman kota yang sudah terdata, tertata. Walaupun belum maksimal, kami akui belum maksimal. Nah ini tentunya membutuhkan tadi yang saya katakan bahwa perlu dukungan stakeholder terkait. Kita juga akan berupaya menggandeng, mengajak kerjasama dari barangkali perusahaan-perusahaan swasta, pemerintah yang ada di Kota Palembang melalui tanggung jawab sosial lingkungan atau kita kenal dengan CSR. Betul. Kita sudah menyiapkan rencana-rencana baik jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang terkait penataan taman kota. Tapi tentu rencana ini tidak akan berhasil apabila tidak dilakukan secara bersama-sama, tidak dilakukan atau tidak mendapatkan dukungan dari stakeholder terkait. Betul. Harapan kita ke depan nanti ada suatu BUMN atau BUMD ataupun swasta yang memang tertarik untuk bekerja sama dan mengeluarkan tanggung jawab sosialnya melalui penataan, pemeliharaan, bahkan pembangunan taman-taman yang ada di Kota Palembang. Baik, berarti KPPR ini mengharapkan peran aktif dari masyarakat dan juga stakeholder yang ada ya Pak ya? Ya. Betul, Pak Afan, kalau dari anggaran Dewe, apakah di tahun 2019 kemarin anggarannya cukup Pak untuk Taman Kota Dewe? Ya,
kalau bicara anggaran tentu kalau saya katakan cukup, artinya hari ini kami tidak perlu bekerja lagi kalau tamannya sudah bagus semua kan. Tapi ini tentu kita tidak bisa menekankan atau mendiskreditkan anggaran, tapi lebih bagaimana mengoptimalkan anggaran. Apapun itu yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah kota, tentu kita akan melaksanakan dengan seefektif dan seefisien mungkin. Tentu kita akan berupaya mencari upaya-upaya yang mana misalnya ada yang tidak tertangani melalui anggaran, kita mengharapkan partisipasi tadi, baik masyarakat maupun pihak ketiga maupun perusahaan. Ataupun mungkin ada lembaga-lembaga amal yang juga tertarik untuk menjaga, menata, memperindah, mempercantik kota Palembang. Betul. Nah, kalau masyarakat dewe, kalau tidak bisa membantu, jangan merusak. Jangan merusak. Kalau ada tulisan jangan ditijak, cah itu jangan ditijak. Asi galak nijak, Pak. Ya. Kalau asli janji Pak, goleng-goleng Pak ditaruh. Karena bagus nih ya Altiara. Gena dibawa ke rumah sakit ini cahnya kalau goleng-goleng. Tapi Pak, kalau misalnya kita ngomongin anggaran nih Pak ya, ini kan anggaran ini masalah yang riskan ya, apalagi isu-isu yang berkembang saat ini dengan yang lagi hype di tengah-tengah masyarakat itu yang taman musim jembatan musim 2 itu yang menelan anggaran hingga 3,1 miliar. Apakah itu benar Pak? Ini langsung boleh kita klarifikasi dulu Pak. Ya, jadi saya katakan tadi ada proses sebelum menentukan anggaran sebesar itu. Tentu ada perencanaan, tentu ada DED yang sudah dibuat. Nah, di sana sudah mencakup juga rencana anggaran biaya. Jadi di dalam tahap pelaksanaan yang dilakukan oleh kawan-kawan di DPRKP, pastilah mengacu ke sana. Nah, barangkali memang terlihat sepertinya anggaran itu besar, tapi itu pun sebetulnya masih kurang. Kurang Pak? Masih kurang. Kita memang merencanakan di area tengah yang saat ini mungkin terlihat masih terisi oleh air atau ada rumput liar. Nah, itu nanti direncanakan akan dibangun air mancur di sana. Jadi dana air mancur ini juga belum ada Pak? Belum ada, dan akan kita lakukan secara bertahap, insya Allah di anggaran-anggaran ke depan. Kita akan berupaya tadi, barangkali ada dari pihak-pihak yang katakanlah BUMN, BUMD yang memang tertarik untuk mempercantiknya. Berarti lebih dong Pak ya, untuk anggarannya lebih dari 3,1 miliar ya Pak ya? Betul, kurang lebih ya kalau ditambah air mancur, plus minus 1 miliar lagi di sana. 4,1 berarti Pak. Kurang lebih kalau ditambahkan yang sudah terbangun. Betul, kalau proteksi dewe Pak terhadap aset milik pemerintah Kota Palembang dari Dinas PRKP apa Pak? Ya, jadi kami ke depan berupaya bagaimana membangun atau mengusulkan suatu regulasi ya. Jadi dalam arti membangun ini adalah membangun bagaimana sistem pengawasan yang lebih cermat, lebih terpadu, diantaranya menggunakan sistem informasi dan teknologi. Seperti misalnya nanti di Taman POM 9 itu kami akan pasang kamera pemantau untuk kemudian terkoneksi langsung ke DPRKP Kota Palembang. Yang kedua, kami pastikan nanti akan ada penjagaan ataupun pengamanan 24 jam. Itu kami fokus ke taman-taman aktif seperti di POM 9, di Kambang Iwa itu kemudian juga di taman di kolam telaga. Itu insya Allah ke depan kita akan adakan petugas keamanan yang memang menjaga 24 jam. Karena selain daripada taman itu sendiri, kita juga punya ornamen lain, lampu-lampu hias. Nah, ini sangat rawan. Yang tadi dikatakan mungkin masih ada masyarakat yang mungkin belum sadar, mungkin barangkali karena perilakunya memang sering kepengen untuk merusak atau katakanlah jahil lah barangkali ya, sehingga mengambil sarana-sarana milik taman, merusak lampu-lampu hias yang ada, dan juga mungkin tadi menginjak-injak tanaman. Nah, itu ingin mengoleksi di rumah. Ya, barangkali ada juga yang memang membawa mencuri tanaman. Itu sering kita temui dan dapat laporan dari kawan-kawan yang bertugas di lapangan. Apakah ada sanksi, Pak? Nah, itu yang tadi saya katakan, kita coba membangun atau mengusulkan suatu regulasi yang memang khusus mengatur terhadap perlindungan daripada pohon-pohon dan tanaman dan juga RTH kota. Ya, betul, karena kasihan petugas yang sudah menata seperti itu ya Pak, ya, menjaga taman kota. Ya, jadi seiring dengan kita bangun juga sistem pemantauan yang lebih akurat, yang lebih valid, nanti kita juga akan coba berkomunikasi ke tingkat pimpinan, berkonsultasi tentu ke
legislatif nanti kita akan berupaya mungkin ada semacam aturan yang memang harus fokus untuk melindungi taman-taman ini. Memang sudah ada aturan-aturan yang sebelum ini memang sudah ada, tapi yang fokus misalnya merusak tanaman, mengambil sarana milik taman dan lain-lain yang memang untuk melindungi daripada taman dan RTH itu akan kita pertajam lagi, akan kita kenakan sanksi-sanksi, akan kita kenakan kompensasi-kompensasi yang memang akan membuat masyarakat itu jerah untuk mengulangi perbuatannya merusak dan mengganggu aset fasilitas milik pemerintah. Itu didengari ya sih ya. Dan juga pastinya masyarakat Kota Palembang kita minta kerjasamanya ya, biar Kota Palembang lebih cantik lagi dijingok apalagi oleh wisatawan luar kayak itu ya Pak. Baik, kalau untuk di bawah LRT Dewe, di bawah LRT ini kan kalau kemarin Altiara juga sempat liputan Pak ada apa namanya tanaman yang tinggi 3 meter itu. Apakah itu langsung di bawah pengawasan dari Dinas PRKP? Ya, jadi kalau terkait lokasi taman yang berada di bawah koridor atau jalur LRT, memang sampai dengan saat ini itu belum diserahkan ke pemerintah Kota Palembang. Sehingga kami juga masih katakanlah membantu secara temporer. Dalam arti membantu secara temporer ini ketika dia ada yang tadi disampaikan tanaman-tanamannya tinggi, mengganggu fungsi lalu lintas, tentu kami akan tindak lanjuti dan kalau beberapa lokasi itu sudah kami lakukan. Seperti misalnya di Jalan Demang Lebar Daun, di U-turn di depan SMKN 2 itu sudah kami pangkas, sehingga saat ini sudah lebih mudah masyarakat untuk manuver di U-turn itu. Memang beberapa waktu yang lalu itu sangat mengganggu sekali karena semak-semak dan rumput liarnya sudah terlalu tinggi. Kami saat ini membantu sebatas kemampuan. Artinya tentu kita tidak mungkin mengindahkan atau menunda pekerjaan utama kita yang menjadi target dari kegiatan pemeliharaan taman. Nah, tapi kita juga tentu tidak bisa menutup mata dengan kondisi yang ada di jalur LRT. Tetap kami lakukan upaya-upaya seperti pembersihan rumput-rumput, kemudian penyiraman apabila tanamannya memang sudah membutuhkan sekali dan kondisinya sudah sangat katakanlah agak kurang terawat. Nah, kita juga sudah seringkali berkomunikasi dan memang dari pihak teman-teman yang pengelola jalur LRT menyampaikan masih akan berupaya untuk memperbaiki terlebih dahulu dan kemudian nanti pada saatnya mereka siap itu akan menyerahkan ke pemerintah Kota Palembang. Betul. Jadi dari PRKP Dewe memang membantu ya Pak ya? Ya, betul. Cak itu. Nah, Asi, nanya apa lagi? Kalau Asi sih lebih ke peran aktif Pak, mungkin peran-peran dari taman-taman yang ada di Kota Palembang itu Dewe, mungkin kan 150-an lebih Pak ya di bawah naungan PRKP. 175 lokasi. 175 lokasi. Nah, ada peran-peran yang perannya efektif nggak Pak untuk taman sebanyak itu di Kota Palembang? Ya, jadi yang saya katakan di awal tadi, ada yang taman aktif dan ada taman pasif. Yang aktif ini tentu menjadi pusat interaksi, pusat komunikasi masyarakat dari berbagai lapisan yang ingin menikmati keindahan taman. Nah, kalau taman pasif ini lebih kepada taman-taman yang berada di median jalan, di perempatan traffic light, dan juga ada juga barangkali di pemukiman-pemukiman. Nah, yang tadi saya katakan data yang 50 kurang lebih 50 hektar ini tidak termasuk yang di permukiman. Di permukiman pun banyak yang kita sudah lakukan pembangunan. Nah, tapi ini kita perlukan dorongan, dukungan, perhatian daripada masyarakat setempat untuk membantu mengatasi dan memeliharanya. Kalau dari pemukiman Dewe Pak, itu memang di bawah Dinas PRKP, ya. Seluruh pemukiman? Ya, betul. Entah itu pemukiman swasta juga ya Pak ya? Ya. Betul. Kalau menurut Pak Afan Dewe Pak, optimalnya Kota Palembang itu ada berapa taman kota? Biar optimalnya. Optimal. Kalau kita bicara optimal, paling tidak kita kembali lagi ke aturan dulu. Kita harus penuhi dulu tugas kita di RPJMD bahwa itu kita harus penuhi kurang lebih dari sektor pemerintah dalam hal ini PRKP Kota Palembang adalah 20%. Ya. 20% dari luasan kota. Sementara undang-undang mengatur itu 30%. Tapi yang 10% ini sektor private tadi. Jadi masyarakat dan juga pelaku-pelaku usaha, apakah itu perumahan permukiman,
itu juga mempunyai kewajiban untuk mewujudkan 10% RTH tadi. Nah, dari 20% yang kita kelola atau kita yang diberikan mandat ini, sampai saat ini Kota Palembang masih sekitar 10%. Artinya masih tugas kita masih 10% lagi dari luasan Kota Palembang ini yang berupa RTH. Nah, kalau untuk target ke depan Dewe Pak dari Dinas PRKP ini macam mana Pak? Kalau target ke depan kita tentu mengacu ke RPJMD. RPJMD atau Ya, rencana pembangunan jangka menengah daerah. Itu setiap 5 tahun dilakukan penyusunan suatu kerangka program kegiatan yang ada di Kota Palembang. Khusus untuk Dinas PRKP sendiri, kita dibebani, artinya kita mengajukan ya target yang menurut kita realistis di situ. Artinya kita juga tidak bisa menargetkan yang tidak bisa kita penuhi. Nah, kita sampai dengan 5 tahun ke depan kita berharap di angka 15-16%. Artinya kita dalam 4 tahun berjalan ini nanti insya Allah kita akan coba mengimplementasikan, membangun tadi kurang lebih 4% dari target RPJMD itu. Sehingga menjadi di akhir RPJMD 2023 insya Allah kita bisa memenuhi antara 14-15% daripada RTH yang dikelola atau dilaksanakan oleh pemerintah. Betul. Selain Taman Kota, Pak, masyarakat Kota Palembang juga pengen tahu dari Dinas PRKP Dewe itu nangani masalah apa Pak yang ada di Kota Palembang? Oh ya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang sesuai dengan nomenklatur Perda 18/2016 itu mempunyai fungsi, diantaranya fungsi yang tadi kita bahas, ada pertamanan, itu di bawah bidang prasarana sarana utilitas. Ada juga kita fungsi pelayanan penerangan jalan umum, ada juga kita fungsi pemakaman, ada juga kita fungsi perumahan dan penataan kawasan permukiman. Nah, 4 fungsi inilah yang kita fokus di Dinas PRKP Kota Palembang dengan membuat program-program kegiatan, baik itu di dalam sektor permukiman, kemudian di perumahan tadi. Kalau kembali ke perumahan, kita juga membuat program-program yang terkait dengan peningkatan kualitas perumahan. Betul. Kemudian tadi yang di sektor prasarana utilitas itu adalah pelayanan penerangan jalan umum, pertamanan, dan juga pemakaman. Jadi memang ya katakanlah ini pekerjaan yang cukup berat, pekerjaan yang cukup besar, yang tentu akan membutuhkan bantuan, dukungan dari semua stakeholder di Kota Palembang ini. Betul. Nah, kalau harapannya Dewe Pak ke depan dari Dinas PRKP apa? Ya, harapan kami yang pertama tentu kami mengajak semua komponen elemen masyarakat untuk berpartisipasi di dalam memperindah, mempercantik wajah Kota Palembang. Yang kedua tentu adalah menjaga, mengamankan semua aset yang sudah terbangun, yang sudah dikeluarkan anggaran dari pemerintah kota, yang telah memakan anggaran yang tadi katakan cukup besar kan. Nah, alangkah sedihnya kita kalau aset-aset itu dirusak, dicuri atau dilakukan suatu perbuatan-perbuatan yang merugikan. Betul. Nah, harapan kami itu. Yang ketiga tentu kami juga sangat mengharapkan masukan, mengharapkan juga kritikan, informasi terkait pelayanan kami. Bisa ya Pak, di mana itu Pak? Ya, jadi untuk pelayanan sendiri terkait penerangan jalan umum, pemakaman itu sudah ada di aplikasi Halo Palembang yang bisa di-download aplikasinya yang dikoordinir oleh Kominfo Kota Palembang. Betul. Palembang Ya, atau juga melalui hotline kami langsung ke Dinas DPRKP Kota Palembang untuk laporan misalnya ada sarana penerangan jalan yang rusak atau juga mungkin ada taman-taman yang perlu diperbaiki, silakan dilaporkan juga ke sana. Karena kita memang butuh ya Pak ya, kerjasama betul. untuk seluruhnya masyarakat juga. Untuk langsung telepon Pak Afan, ada lampu yang mati Ya, Pak, betul. langsung Ya, diperbaiki. siap, insya Allah, ya. Berarti KPPR ini PRKP ini tidak menutup kemungkinan dan membuka ya Pak, membuka siap, untuk betul. kritik dan saran dari warga Kota Palembang itu sendiri. Betul. Dan
itulah tadi kita sudah ngobrol banyak nih tentang taman dengan Pak Afan. Ya. Terima kasih waktunya Pak Afan. Ya, sama-sama. Terima kasih tentunya harapan baik dan doa baik untuk Insyaallah. Taman Kota Palembang Ya. itu khususnya, dan juga untuk kecantikan-kecantikan yang ada di Kota Ya, Palembang insyaallah. supaya kita bisa mengundang wisatawan asing Betul. langsung datang Ya. ke Kota Palembang itu sendiri. Baik, terima kasih Bapak Insinyur HM Afan Prapanca Mahali, MTIPM. Ya. Karena memang bagus sekali namanya, sebagus juga Pak Taman Kota yang ada di Kota Insyaallah, Palembang. Sekali lagi terima kasih selaku Kadis PRKP Kota Palembang. Terima kasih waktunya, Dan Bapak. jangan lupa Ki, datang lagi ya Pak ya ke Halo Insyaallah. Palembang. Kita bakal ngobrol lagi, entah itu Kalau ngomongin diundang, soal insyaallah datang. betul, Insyaallah. ngomongin soal lampu jalan Boleh, ya. ataupun jalan yang ada di pemukiman juga lagi kita Ya, bakal betul. ngobrol lagi. Ya. Betul sekali. Nah pemirsa jangan kemana-mana, kita bakal balik sesaat lagi tetap di Halo Palembang.